di jam yang sama. Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat sore Bapak, Bapak-bapak sekalian dan juga Renita sama si siapa ini kok namanya sama ya? Pak, itu tadi yang saya ada masalah Pak, jadi saya pakai Oh iya. Siapa namamu? Betulan? Tarida saya lagi Pak. Tarida? Iya Pak. Oke. Baik, kepada si Renita ya, tentu sudah siap kan? Dengan judul Pipi yang Marah dan Kecewa ya. Dipersilakan menjelaskan intisari skripsimu 5-7 menit ya. Dimulai dari sekarang jam 3.02, silakan. Terima kasih untuk Bapak dosen. Jadi saya akan menjelaskan mengenai skripsi saya yang berjudul Pipi yang Marah dan Kecewa dengan subjudul pendampingan pastoral pada Pipi dalam rangka menurunkan kemarahan dan kekecewaannya kepada orang tuanya. Saya tertarik mengangkat judul ini karena saya melihat kesalahan yang ada dalam diri Pipi, yang dimana dahulunya dia suka menyendiri, pendiam, egois, dan belum disebabkan karena dia belum bisa menyelesaikan kemarahan dan kekecewaannya. Jadi saya sebagai konselor di sini, maksudnya konselor di sini sebagai gembala perpanjangan tangan Tuhan, saya ingin menolong Pipi untuk bisa menurunkan atau mengurangi kemarahan dan kekecewaannya terhadap orang tuanya. Jadi yang menjadi permasalahan pokok utama dalam diri Pipi adalah mengenai kemarahan dan kekecewaan yang disebabkan oleh orang tuanya. Yang pertama itu kepada ayahnya, di mana ayahnya adalah pelaku kekerasan. Ayahnya ini adalah ringan tangan dan kurang bertanggung jawab di dalam keluarga. Pipi juga marah dan kecewa kepada ibunya dan menganggap ibunya adalah akar permasalahan di dalam keluarganya. Karena ibunya dahulu mau menerima lamaran dari keluarga ayahnya, yang jelas-jelas dia sudah tahu bahwa ayah Pipi ini sudah memiliki kekasih dan kehidupan di dalamnya, tetapi dia masih mau menerima lamaran dari ayahnya. Ditambah lagi ibunya ini sering bersaksi kepada orang sekitarnya mengatakan dia adalah seorang yang kuat, beriman, sehingga itu menyebabkan Pipi jadi marah dan kecewa. Baginya tidak ada orang yang suka dikasari. Itu adalah sangat bodoh. Jadi menurut Pipi, ibunya juga adalah orang yang bodoh, mau bertahan sampai sekarang. Dan Pipi juga marah dan kecewa kepada ibunya karena dia menganggap bahwa ibunya lebih mengasihi kedua abangnya dibandingkan dengan dirinya sendiri. Itu terlihat dari permintaan Pipi yang selalu disanggah dan tidak diutamakan, sedangkan permintaan kedua abangnya Pipi selalu diutamakan dan diusahakan. Jadi, padahal menurut Pipi yang selalu ikut bekerja membantu ibunya dalam berjualan adalah Pipi, sedangkan abangnya hanya tidak seletih Pipi seperti itu. Jadi metode yang saya pakai di dalam penulisan ini adalah metode studi kasus, di mana metode studi kasus ini adalah penyelidikan yang lebih mendalam. Jadi kita lebih mendalami bagaimana perasaannya tentang aspek-aspek di dalam kehidupannya. Jadi saya melakukan pendampingan pastoral sebanyak 7 kali pertemuan. Ada beberapa reaksi di mana reaksi si Pipi ini di mana dia dari wajahnya suka berubah-ubah, kadang cemberut, tidak semangat, tersenyum tipis, mata memerah, dan juga berteriak dan menangis. Setelah di awal, sebelum dilakukan pendampingan pastoral, saya menggunakan alat ukur untuk mengukur kemarahan dan kekecewaan Pipi. Kemarahan Pipi yang saya ukur di awal dengan skor 59 dengan keterangan sangat marah, dan setelah dilakukan pendampingan pastoral menurun dengan skor 27 dengan keterangan sedikit terganggu. Kekecewaan konseling juga saya ukur di awal dengan skor 49 dengan keterangan sangat kecewa, dan setelah dilakukan pendampingan menurun dengan skor 26 dengan keterangan kadang-kadang. Jadi pendampingan pastoral ini sangat efektif untuk menurunkan ataupun mengurangi kemarahan ataupun permasalahan yang ada di dalam diri konseling seperti itu. Jadi melihat permasalahan yang dialami konseling, kehadiran konselor sebagai perwakilan gembala yang agung rejoin aja, rejoin itu loh yang biru, rejoin oleh mencari sehingga
Dan konselor juga mengatakan bahwa Tuhan selalu menjamah atau memberi pertolongan pada orang, kepada konsel atau pada setiap orang yang mau percaya dan setia kepadanya. Oleh sebab itu, Pipi konselor juga mengajak si Pipi untuk mengampuni dirinya sendiri, mengampuni orang yang bersalah kepadanya, mengampuni orang tuanya, supaya dia bisa merasakan damai di dalam kehidupannya, seperti itu. Jadi kemarahan dan kekecewaan ini terus dipendam, dia akan menggerogoti seperti kanker, itu akan menggerogoti tubuh kita dan membuat diri kita menjadi lemah dan sakit. Oleh sebab itu, konselor mengajak Pipi untuk mengampuni seperti itu, telah mengampuni kita, dan juga mengampuni orang yang bersalah pada kita. Terima kasih, saya kembalikan untuk Bapak dosen. Ya, bagus sekali. Kamu lancar sekali menjelaskan isi skripsimu ya. Walaupun tadi kamu agak stres sebentar ketika putus jaringan Pak Ramli ya. Ya, betul. Terputus karena jaringan nih itu. Jangan pula kau pikir Pak Ramli marah, ini enggak ya. Baik, silakan Pak Ramli 20 menit pertama. Dia tadi terkejut karena ketika tiba-tiba Pak Ramli hilang dari dari jaringan. Saya bilang masalah jaringan, dia bilang. Tadi Bu Mary juga begitu mengalaminya. Baik, terima Ya, kasih silakan Pak. Pak Moderator, Pak JHS, dan selamat kepada Saudara Renita Ginting ya, yang telah sampai pada penulisan tahap skripsi ini. Kami senang telah tiba pada saat ini. Kami akan memberikan beberapa catatan dalam rangka penyempurnaan skripsi. Yang pertama, judul itu jangan huruf non kapital. Huruf itu harus judul itu harus kapital semua. Ini sudah saya coba ini berikan yang ini. Lalu setiap kata-kata sambung kepada, dalam, kepada, untuk itu huruf kecil semua, karena itu kata-kata sambung. Baru sarjana teologi, bukan teologia, ya TH, bukan TH, TH. Itu yang baku teologi. Oke, itu soal teknis. Kemudian nanti masih banyak lagi catatan kaki, itu sudah saya coret-coret, nanti filenya ini saya akan kirimkan ya kepada Reni ya. Misalnya soal penulisan gelar dalam nama penulis di catatan kaki tidak perlu, soal gelar. Kemudian soal penerbit harus konsisten. Kalau dia huruf besar semua penerbitnya harus huruf besar yang lain. Kalau dia huruf kecil. Itu saja konsisten. Baru membuat nama kota dari penerbitnya harus konsisten. Nah itu. Baru ini yang penting sekali. Sebentar saya tunjukkan dulu ya. Ini kadang-kadang tidak disadari oleh mahasiswa. Ya ini yang ini saya tunjukkan dulu. Siapa yang namanya ini? Ahmad. Ini Ahmad. Jadi kalau dibuat gini, Ahmad Tafsir dan kawan-kawan dalam kurung 204, ini berarti Renita menggunakan sistem apa? Ini apa? Ini Association Psychologist Academy. Itu kalau bahasa Indonesianya ini catatan perut. Sementara kita menggunakan catatan kaki, yaitu Turabian 8. Nah, kalau dipakai apa, maka kita tidak menggunakan lagi catatan kaki. Tapi kalau kita gunakan catatan kaki, kita tidak menggunakan lagi apa ini. Jadi lebih baik itu catatan kaki. Nah, jadi data buku dari Ahmad Tafsir ini masukkanlah di catatan kaki. Kadang-kadang mahasiswa tidak mengerti apa artinya ini. Dia tulis langsung seperti ini. Padahal ini penulisan catatan perut atau apa dalam bahasa stylenya. Style apa dia? Bukan style Turabian. Kita masih style Turabian. Baru misalnya contoh ini kota penerbitnya tidak ada. Nanti masih banyak catatan-catatan lain. Jadi cara mengutip skripsi, jurnal. Nah itu pun harus penting. Kalau mengutip skripsi, selalu mulai misalnya ini Andi BPK Gunung Mulia.
Jadi kalau dia huruf besar, berarti BPK Gunung Mulia harus besar, lalu semua penerbit yang lain pun harus huruf besar. Itu konsistensi namanya. Nah, padahal di sini ini penerbit Nusa huruf kecil. Ini Kaifa huruf kecil. Nah, jadi kalau mau dia huruf besar semua, tapi konsisten. Nah, cara mengutip skripsi tadi harus hati-hati juga mahasiswa cara mengutip skripsi. Sebentar, saya tunjukkan dulu contoh supaya nanti ini ada skripsi dari apa ini, Ibu Barusdella. Kita lihat di catatan kaki aja dulu skripsi. Caranya nanti mudah. Sudah saya tunjukkan, saya buat di apa itu sebenarnya di catatan saya. Ini lagi misalnya CV. CV itu tidak perlu dibuat CV. Yang ini. Nomor 30. CV. Nomor 30 tadi ya? Mengenai skripsi, Pak. Iya. Sebentar, saya lihat dulu. Catatan kaki 30. Sebentar ya. Ya, inilah lembaknya apa ini. Jaringan ini. Sebentar. Catatan kaki 30 ya. Ini sudah 130. Nah ini. Jadi cara mengutip skripsi seperti ini. Dibuatlah Rosnelli Sembiring, tanda petik judul skripsinya itu. Dan tidak miring, tidak perlu miring. Lalu setelah ditutup tanda petik, koma, baru skripsi itu yang miring. Karena itu yang buku atau cetakan. Baru tutup buka kurung Medan ST Sabda 2019. Nah, seperti ini. Mengutip dari jurnal pun nanti seperti ini. Nah, jadi diikuti saja pola-polanya. Di situ sering mahasiswa memang tidak bisa membedakan pengutipan jurnal, mengutip dari internet. Mengutip dari internet, nama penulis, koma, tanda petik, judul artikel, tutup petik, koma, dalam www. Baru nanti diakses pada sekalian. Nah, itu soal tata cara penulisannya. Sekarang saya masuk pada substansi. Memang selalu dalam metode pastoral counseling ini alat ukurnya ialah pertanyaan. Nah, alat ukur. Lalu Renita juga membuat alat ukur itu dari 15 pertanyaan untuk kekecewaan dan kemarahan. Nah, tapi di sini tidak dituliskan apa itu 15 pertanyaan ini. Pasti ditulis di lampiran. Sama seperti juga tadi pagi seperti lampiran. Tapi pembaca kadang-kadang kan tidak milik lampiran. Kalau bisa masukkan aja lampiran pertanyaan itu di sini supaya langsung orang lihat alat ukur itu pertanyaannya bla 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 bla. Itu yang pertama. Baru di poin 4.2 ini sudah bab 4. Nah, pertanyaan saya begini untuk Renita. Di poin 4.2 ini ialah aksi pastoral. Dan saya lihat semua aksinya sama, yaitu berdoa, membuka komunikasi, menampung masalah, merumuskan masalah, mengatasi masalah. Lalu setelah itu baru 4.3, aksi kepada Vivi. Itu menjadi gembala. Tetapi seharusnya menjadi gembala, tapi menjadi sahabat. Yang pertama Vivi buat menjadi sahabat. Padahal di sini Renita menjelaskan Allah adalah gembala. Lalu Kristus sebagai gembala yang agung. Lalu gembalakanlah ini banyak kali istilah gembala. Tapi ketika aksi pastoral kepada Vivi jatuhnya jadi sahabat. Kapan digunakan istilah gembala ini kepada Vivi? Nah, yang saya maksud supaya jangan hanya mencantum aksi ini di atas, tapi ini maksudnya saya buat sahabat yang sedang dirasakan seperti itu, Pak. Jadi oleh sebab itu saya membuat jadi sahabat, kedekatannya lebih dekat,
dan dia tidak sungkan dalam bercerita, sehingga lebih mudah bagi saya untuk memahami, mengarahkan dia ke arah yang lebih baik, seperti itu Pak. Nah, jadi apa kaitan tadi yang membahas gembala itu, yang hampir beberapa pokok tadi itu dibahas? Apa kaitannya dengan Vivi ini? Selain saya juga membawa dia ke arah, saya di sini sebagai perwakilan membawa dia, mendampingi dia, dan membawa dia ke arah jalan yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Oh gitu. Berarti nanti penjelasan di sahabat ini buat Lembala ialah saya menjadikan Vivi menjadi sahabat. Nah itu. Jadi ada kaitannya pembahasan teori yang di atas kepada apa yang aksi pastoral untuk Vivi ini kan yang menjadi sahabat itu. Jadi ada narasinya seperti itu sehingga tidak hanya mencantumkan gembala di atas tadi, tapi dia kena kepada apa yang kita sebut di atas. Itu yang berikut. Jadi supaya nanti sama seperti yang jelas lagi kepada poin-poin yang lain yang kau tulis. Oke, ini masuk kita kepada ini halaman 4.4. Nah, jadi dari tabel itu memang dari 59 kemarahan dan 49 kekecewaan menjadi turun setelah 7 kali pertemuan dengan alat ukur tadi yang 15 pertanyaan itu ya, dengan 7 kali pertemuan. Nah, saya yakin bahwa Renita lebih dari 7 kali melakukan pendampingan ini. Lebih. Nah, tetapi dalam catatannya disampaikan di sini 7 kali. Nah, supaya jangan nanti terkesan bahwa hanya dengan 7 kali maka akan terjadi penyembuhan, maka bolehlah nanti dibuat catatan, sebenarnya saya melakukan pendampingan ini lebih daripada 7 kali pendampingan. Tetapi sebagai contoh dalam karya ilmiah ini saya hanya tunjukkan 7 kali. Nah itu, sehingga nanti pembaca melihat bahwa intensitasmu merubah dan memberikan pendampingan kepada si Vivi ini tidaklah ansih hanya berhenti pada 7 kali. Nah itu yang akan ditambahkan nanti dalam penjelasannya. Supaya para pembaca benar-benar melihat bahwa untuk menolong orang yang kecewa dan marah itu perlu pendampingan yang serius. Nah itu mungkin dari saya. Demikian moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ramli yang selalu sangat menolong mahasiswa ya supaya lebih jeli ya. Unita, kita bersyukur untuk masukan-masukan dari Pak Ramli tadi ya. Selalu konsisten beliau menolong mahasiswa agar lebih jeli dalam penggunaan kata-kata salam yang benar ya. Terima kasih banyak. Ditampung semua nanti ya. Ya, kasih Pak. Masukan-masukannya ditampung semua. Tapi hal baru juga itu Pak Ramli, yang Pak Ramli katakan, saya yang menyarankan supaya itu dibuat di lampiran karena nanti takut terlalu tebal. Tapi ya seperti Pak Ramli katakan tadi, mungkin ada baiknya juga dimasukkan dalam batang tubuh supaya langsung penguji melihat nih itu ya. Ya, betul. Jadi masukkan nanti untuk yang menulis berikutnya. Baik, terima kasih Pak Ramli. Sekarang kita ke Pak Ketua, Pak Bujotron. 20 menit Pak maksimal. Ya, terima kasih Pak. Jadi ini marah dan kecewa ya. Jadi tadi memang Pak Ramli katanya. Nah, itu dulu saya komentari. Karena gini tuh Pak Ramli, jadi mereka kan memang memakai panduan katalog kita. Jadi kadang-kadang berbeda. Jadi kalau boleh nanti dalam revisi katalog, nah itu Pak Ramli lah itu bapaknya, supaya diperbaiki lah sesuai dengan ya yang yang apa tadi. Jadi saya yakin mereka memakai katalog itu, makanya mereka berbeda. Nah, itu satu Pak Ramli ya. Iya, jadi sesuai dengan masalah di Renita, kecewa dan marah ya. Kau udah pernah kecewa marah Renita? Hah? Kau pernah. Jadi siapa yang mengembalakan kau?
atau turunnya apa pernah dipraktikkan ini dalam hidupmu atau memang hanya kau menggembalakan orang? Karena Pak, karena Pernah. saya tulis di perbatin saya, di perbatin ketika saya mengembalakan pipi ini, saya juga bercerita ketika saya ada masalah, saya langsung berdoa kepada Tuhan, seperti itu Pak. Iya, artinya supaya tadi connect tadi pertanyaan Pak Ramzi tadi, gembala kok bersahabat, karena gembala di kampung Beli kan dijualnya domba-dombanya. Jadi bukan seperti yang di Alkitab itu. Di Alkitab itu dia seperti yang kau tulis tadi, panjang lebar gembala itu. Bahkan dia mati untuk domba-dombanya ya. Jadi itu yang perlu dihubungkan juga. Iya, jadi kemudian saya baca deskripsi masalahmu ini. Yang bermasalah siapanya sekarang ini? Bapaknya, mamanya, atau si pipi? Siapanya yang mau kegembalakan? Pipi Pak, tapi akar permasalahannya ketika di dalam orang tuanya, soalnya ayahnya ini belum selesai dengan masa lalunya, oleh sebab itu tidak dengan anaknya seperti itu. Jadi ayahnya itu nggak marah-marah. Theo, ayahnya sama orang tuanya marah apa enggak? Marah juga Pak. Orang tuanya. Atau Marah. lebih marah lagi si pipi ya. Jadi si pipi lah yang perlu disembuhkan kan itu kan. Ya. Itu yang tidak nampak di sini. Ini bapaknya yang kamu sembuhkan. Di pipinya, coba, di deskripsi itu. Menurut saya si pipi pun bermasalah itu karena dia tidak ada deskripsi tentang siapa si pipi ini. Apakah dia orang pemuda yang rajin bergereja? Apakah dia orang rajin berdoa? Apakah dia orang yang punya, sehingga dia begitu marah kepada orang tuanya. Padahal di dalam Alkitab, di dalam ajaran Kristen, anak-anak itu harus hormat kepada orang tua. Hormatilah orang tuamu katanya kan. Jadi si pipi enggak, marah dia karena salah bapaknya sama mamanya, marah dia. Jadi gitu, jadi si pipi ini memang ya coba. Padahal dalam kajianmu kan orang tua itu yang salah. Salahlah bapaknya karena dipukulinya, salahlah mamanya karena dia tidak adil. Masa abangnya dikasihani, si pipi enggak dikasihani katanya. Jangan-jangan abangnya itu entah kuliahnya dia kan. Beda lah uang sekolahnya abangnya sama si pipi, entah masih temanya dia kan beda itu. Masa bisa adil semua sama anak kan begitu. Jadi maksud saya, kenapa tidak ada di sini gambaran kehidupan tentang pipi? Padahal dia yang mau digembalakan. Ya. Terima kasih untuk tanggapan Bapak. Jadi saya di sini di deskripsi kasus saya telah menjelaskan Pak mengenai siapa sebenarnya pipi ini. Jadi dimulai dari 25 Pak, nomor 25. Jadi di sini dikatakan pipi ada dari Ibu Ginting. Dia lahir di tanggal sekian. Pipi juga kuliah di Universitas Medan. Itu Pak, saya jelaskan secara singkat. Iya, tapi saya cari-cari tidak ada tentang misalnya kepribadiannya, personalitinya, karakternya. Sehingga seharusnya kan kalau orang tua kita salah, pasti ada sebagai orang beriman kita berdoa lah untuk orang tuanya atau berbuat baik. Ini tidak ada sedikit pun apa. Jangan-jangan karakter ini terlalu banyak menuntut ya. Jadi begitu. Jadi coba saya di halaman 48 kan kamu interpretasi masalah pun jadi akhirnya apa persoalan yang terjadi sehingga proses penggembalaan itu kan konseling itu kan harus ada tahu dulu penyakitnya kan apa penyakit. Ini kan penyakit si bapak yang kamu bahas. Memang si bapak ini akarnya, tapi kan yang sakit sekarang si pipi. Makanya si pipi lah yang kamu perhatikan itu. Itu si pipinya yang sekarang. Tapi di interpretasi masalah saya tidak menemukan bahwa kamu mendiagnosa. Interpretasi kan mendiagnosa kan.
masalah. Tadi udah ada deskripsi, baru dianalisa masalahnya. Siapa yang bermasalah? Apa yang masalahnya? Sehingga nanti diobatilah dia, kan begitu. Kenapa tidak ada di halaman 48 itu interpretasi masalah itu? Kamu bahas tentang masalah si Pipi apa? Masalah Pipi marah dan kecewa terhadap orang tuanya, Pak. Itu kan buahnya, itu dampak. Mengapa Renita marah? Jadi bukan mengapa Renita marah dan kecewa, karena marah, karena kecewa, katanya kan nggak masalah. Interpretasi kan dibedah. Oh, si Pipi marah karena dia ditokohi. Itulah masalahnya, kan ditokohi, sehingga dimasukkanlah teologi bagi orang yang ditokohi bagaimana seharusnya, kan itu. Jadi marah itu adalah penyakitnya sekarang, kan itu. Menurut saya begitu. Jadi penyebab apanya kan marah. Apakah ada kamu hubungkan dia marah karena kurang beriman? Ada, Pak, di dalam perbatin saya menjelaskan ketika dia melihat keluarganya broken home, dia jadi mengira bahwa Allah juga jauh darinya. Jadi sehingga dia menyebabkan dia juga malas beribadah dengan Tuhan, karena dia juga sibuk juga dalam perkuliahan dan di dalam membantu ibunya di dalam berjualan, Pak. Terima kasih, Pak. Itu. Jadi di interpretasi penafsiran masalah, itu harus dibukakan itu. Jangan-jangan gara-gara persoalan tadi dia pun kepada Tuhan pun marah, dia kan, kepada gereja pun dia tidak mau lagi ke gereja. Hingga kau gembalakanlah, janganlah marah. Ayo berdoa kita. Kan itu kamu bilang, baru datang dia kan. Dia kayak permainan apa dia, sinetron kan itu. Jadi itu maksud saya, Pipi. Jadi kalau terlalu banyak kamu salahkan orang tua itu, sementara orang tua nggak disembuhkan di sini kan. Yang tadi yang kurang adil lah. Apakah ada juga nanti kamu analisa soal ayah dan ibunya itu yang kurang adil itu? Saya kemarin, terima kasih Pak untuk tanggapan Bapak. Jadi kemarin saya juga berhubungan bahwa Pipi ini, Abang Pipi adalah teman sekampus saya, Pak. Jadi saya kemarin pernah berkunjung beberapa kali ke rumah dan pernah juga ngomong-ngomong dengan ibunya ini. Jadi ibunya ini juga sebenarnya dalam stres, tetapi dia juga telah melakukan pendampingan, dia juga dilakukan pendampingan pastoral oleh pendeta-pendeta baik jemaatnya. Bibi itu juga pernah kemarin pergi ke dalam pendeta-pendeta karena dia juga stres seperti itu, Pak. Tapi setelah dilakukan pendampingan, udah beberapa 5 pendeta udah ada yang dampingi dia, Pak, karena itu terus berulang dilakukan oleh Bapak Pipi. Jadi tapi setelah kemarin terakhir dia melakukan pelayanan pelepasan bersama pendeta GBKP, dia akhirnya lebih semakin kuat seperti itu, Pak. Bapaknya tadi? Ibunya, Pak. Kalau bapaknya belum hitung. Ya. Iya, jadi jadi harus jelas di sini ya. Jadi si konselinnya di sini adalah pasiennya adalah si tentu sebanyak-banyaknya lah ajarkan kepada kami menyembuhkan orang yang kecewa dan marah itu bagaimana ya. Jadi di kesimpulan kira-kira apalah yang bisa kau simpulkan? Satu poin, obat untuk marah. Ya, karena kamu kan ahlinya dari bidang judul, bukan si Pipi marah dan kecewa. Jadi kalau ditanya, satu kesimpulan harus ada lah di dalamnya itu. Obat untuk orang yang marah dan kecewa karena titik-titik adalah ini. Apa itu? Terima kasih Pak untuk tanggapan Bapak. Jadi kemarin saya sebenarnya sering berhubungan dengan Pipi ini karena kami telah menjadi sahabat. Jadi saya bilang kita tidak bisa mengontrol pemikiran orang lain apa yang dilakukan kepada kita, tetapi kita bisa mengontrol hati kita seperti itu sehingga tidak membuat kita marah. Dan saya juga membagikan beberapa hati orang lain, Pak. Terima kasih. Iya, jadi saya yakin kamu sebenarnya sudah jumpa ya, karena saya juga pembimbing duanya. Tapi penguji pula, entah kenapa dibikin. Ya, mungkin itulah ya. Loh, Pak Agus pembimbing 2, Pak? Iya, Pak. Makanya. Ini gimana ini?
Oke lah Pak, itu aja. Ini kamu ini kan sarjana teologi. Kamu bukan karena itu harus lebih kepada. Ya Pak, mengampuni dan berdoa. Karena yang kau ungkapkan itu hanya cara melepaskan ya supaya blok-blok untuk mengampuni itu bisa tersingkir. Pada akhirnya harus mengampuni. Tapi ini lucu juga ini Pak Agus ini. Pak Agus pembimbing gua nggak bertanya ini. Karena kalau kasih tahu di awal Pak, apa yang mau ditanya lagi tadi? Saya pun nggak perhatikan, baru saya lihat ini. Oh iya ini. Oke lah, baiklah. Memang Pak Agus ini termasuk joker ini ya, joker. Kita berterima kasih untuk masukan-masukan tadi tampung semua ya. Saya akan periksa, saya catat semua di sini nih, Renita. Baik Pak. Terutama tadi itu loh yang dari Pak Ramli, ya, yang salah-salah ketik, jangan nanti malu kita, masuk perpustakaan orang baca kan malu kita ya. Baik, kita akhir sampai di sini. Kamu Renita silakan berdoa, doa ucapan syukur. Setelah itu kita akan foto bersama ya. Silakan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Kami juga mengucap syukur di mana di hari ini, di jam yang sebentar tadi Tuhan, kami telah selesai melakukan sidang hijau kami. Kiranya Tuhan yang terus memberkati Bapak dosen kami untuk menguji selanjutnya, Tuhan yang memberikan hikmah dan pintaran bagi dia. Dan Tuhan juga yang memberkati saya secara pribadi supaya bisa lebih semangat lagi dan mendapatkan hasil yang baik dari Tuhan. Tuhan, aktivitas kami selanjutnya baik saya sendiri, notulen, dan juga Bapak dosen kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, kita foto dulu ya. Silakan senyum. Oke, makasih. Yuk. Oke. Kelompok Terima kasih tadi. Pak. Untuk Yuk. saran dan Yo. Sama-sama. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Oh, Terida. Apa lagi? Udah berapa ini? 5. Ini udah kelima. Mana tadi siapa tadi yang terakhir ini? Kan udah ucap-ucap selamat orang berapa? Udah lulus. Emang udah lulus sebenarnya ya? Ada Bapak foto tadi sama Evan. Pas yang wawancara ada. Ada, Coba udah pikir. kubuang semua sama dia. Udah kirim sama grupnya. Aku udah left dari grupnya. Biar jangan banyak apa namanya, foto-foto langsung kubuang Tadi ada tapi tadi ada. sama dia. Aku udah keluar dari grupnya. Sama dia lah itu ada. Sama itu nggak ada lagi. Udah. Evan, siapa namanya di sini? Evan. Evan Dongoran ya? Yang ini ya, kosong, nggak ada gambarnya. Iya. Aku gitu, setelah aku kirim semua, keluar aku dari grup itu.